Kami mohon perhatian hadirin, acara Studium Generale akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Rabu 27 April 2022, kita akan mengikuti Studium Generale bersama Brigadir Jenderal TNI Fahrid Amran, SH, selaku Direktur Sumber Daya Pertahanan, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, dengan topik Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Sebagai acara pertama, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panggung di bumi. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Sekretaris Institut Teknologi Bandung yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. Kami silakan dengan hormat Profesor Wijaya Martokusumo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi menjelang siang, selamat siang, dan yang penting, salam sehat selalu buat kita semua. Para hadirin dimanapun Anda berada, terutama para mahasiswa yang saya banggakan, dan para kolega dosen, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di ruang virtual mata kuliah 4078, KU 4078 Studium Generale, baik yang hadir melalui kanal YouTube streaming atau Zoom. Ya, tidak terasa ya, hari ini adalah hari terakhir dari rangkaian semester 2 2021, jadi ini kuliah terakhir pada semester ini. Ya, pertama-tama perkenankan saya Wijaya Martokusumo memperkenalkan diri sebagai Sekretaris Institut, dan atas nama Ibu Rektor, ya, Ibu Profesor Reni Wirahadikusuma, ya, ingin menyampaikan selamat datang kepada Bapak Brigjen TNI Fahrid Amran, Sarjana Hukum, Direktur SDM Pertahanan, Ditjen Pothan dari Kementerian Pertahanan. Selamat datang Pak Brigjen dalam acara Studium Generale ini. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia adalah negara yang bermasyarakat religius dan majemuk, ya. Ada lebih dari 1.300 suku bangsa di tanah air, ya, menurut sensus BPS tahun 2010, dan jumlah pulau yang ada di wilayah Indonesia ini menurut perhitungan tahun 2021 itu ada sekitar 17.000, ya. Jadi dengan segala keragaman dan kemajemukan, kekayaan alam dan budaya di Indonesia ini menjadi hal penting yang perlu dijaga, ya. Keutuhan dan kedaulatan NKRI yang kita cintai
perlu dirawat dan perlu dilindungi ya. Nah, dalam hal ini pemerintah melalui Kementerian Pertahanan RI membentuk komponen cadangan di mana personil yang sudah dilatih dasar kemiliteran dapat membantu tugas-tugas komponen utama menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Nah, kita ini tentu ingin mendengar ya, apa itu komponen cadangan ya. Kemudian kira-kira apa relevansinya dengan mahasiswa ITB ya sebagai generasi penerus bangsa ya. Jadi hari ini kita akan mendengarkan pemaparan narasumber kita hari ini yang akan berjudul Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Apa saja tantangan dan potensi yang ada? Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, Pak Jenderal TNI Fahrid Amran akan berbagi dan berdiskusi dengan kita semua. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas perkenan dan kehadirannya Pak Jenderal TNI Fahrid Amran untuk berbagi bersama kita semua pada pagi hari ini, sekaligus juga berdiskusi tentang topik tersebut. Ya. Sebagaimana kelaziman, acara Studium General ini nanti akan diawali dengan pemaparan 45 menit atau mungkin lebih singkat ya. Kemudian nanti akan dilanjut dengan diskusi dan tanya jawab ya. Acara ini akan dipandu oleh kolega saya hari ini Pak Jarod Widakdo PhD ya dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara. Terima kasih ya Pak Dr. Jarod atas kesediaannya. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia ya, para dosen pengaku mata kuliah Studium Generale, kawan-kawan Bitmawa, Biro Komunikasi dan Humas ITB, dan tentu saja pihak-pihak yang telah membantu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sekali lagi, pimpinan ITB menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kehadiran dan kesediaannya dari narasumber untuk berbagi. Maka dengan mengucapkan basmalah, saya buka acara Studium Generale ini dan selanjutnya saya serahkan kembali acara kepada pemandu acara dan moderator acara dan selamat menyimak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, berikutnya kita akan simak bersama Studium Generale yang akan disampaikan oleh Brigadir Jenderal TNI Fahrid Amran, SH, selaku Direktur Sumber Daya Pertahanan, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, dengan topik Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Sesi ini akan dipandu oleh moderator, yaitu Bapak Jarod Widakdo, PhD. Beliau adalah Kepala Pusat Teknologi Pertahanan dan Keamanan ITB dan juga dosen Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB. Kepada Bapak Jarod, kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Zahra. Oke, selamat pagi semuanya. Pertama, saya sampaikan salam kepada tamu kehormatan kita, Pak Brigjen Fahrid Amran. Selamat pagi Pak Fahrid, izin. Selamat pagi, kalau Pak panggil nama Jarod. ya Pak Fahrid ya, biar akrab ya. Siap, nggak apa-apa Pak. Monggo. Iya. Ya. Selamat pagi dan salam semangat buat para mahasiswa peserta Studium General ini yang selalu bersemangat, yang kami banggakan. Dan juga salam untuk para pendamping mahasiswa dari mulai pimpinan ITB yang pagi ini diwakili oleh Pak Wijaya, Profesor Wijaya, dan dari protokol Bu Naomi dan tim gitu ya. Jadi pagi ini alhamdulillah kita berkesempatan untuk mendapatkan informasi penting. Jadi ini bukan hanya menarik menurut saya, tapi penting ya. Tadi sebelum mulai kita sedikit berbincang ya dengan Pak Fahrid bahwa ini nanti akan dilihat apa pentingnya, apa menariknya gitu ya. Karena konteksnya di sini adalah tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Wijaya adalah menjelaskan bagaimana terkait dan komponen cadangan. Ini dalam konteks adalah sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 2019. Kalau yang saya tahu ini undang-undang cukup lama ya Pak Fahrid ya. Kira-kira lebih baru, 17 Pak. Tahun ya prosesnya ya. Oh iya ya betul. Betul. Kalau itu memang betul. Kalau bicara salah satu
kontennya itu kan memang untuk diskusikan menarik ya komunitas Betul, cadangan. ya. Mungkin kalau kita kenal ada wajib militer di beberapa negara yang baik yang masih eksis ataupun yang sudah tidak dijalankan ya. Kita tahu misalnya ada Jerman, ada Inggris, itu mungkin sekarang sudah tidak diberlakukan, tapi ada yang masih berlaku sampai sekarang seperti tetangga kita Vietnam, Thailand gitu ya. Nah, hal yang nanti akan dijelaskan secara teknis apa hal terkait dengan komponen cadangan. Nah, jadi memang kalau saya kadang-kadang hadir di forum dengan teman-teman militer selalu ada salam bela negara, Pak. Ya. Betul. Nah, bela negara ini memang saya pikir bukan hanya salam, bukan hanya sebut, tapi memang kalau saya lihat posisinya adalah sebagai landasan ya, landasan semangat. Gitu ya. Jadi kira-kira mungkin kurang lebih itu sebagai pendahuluan untuk nanti detailnya apa yang disampaikan oleh Pak Farid, baik secara umum tentang proses pengelolaan sumber daya, di mana sumber daya pertahanan itu kan ada singkatnya tuh ada M, ada A dan B ya, manusia, alam dan buatan ya. Iya. Betul. Ditempatkan manusia itu pertama karena memang kita tahu istilahnya tuh yang penting tuh man behind the gun ya, bukan gunnya. Iya. Betul. Gitu. Baik. Seperti tadi sudah disampaikan, jadi rundown acara pagi ini adalah Pak Farid dapat menyampaikan kira-kira 40-50 menit, lalu dilanjutkan dengan tanya jawab. Kira-kira rencananya sampai jam 10.40 ya, itu sudah dengan diskusi untuk kemudian kita tutup karena tentu masing-masing termasuk Pak Brigjen juga ada acara selanjutnya. Baik, demikian apa yang dapat saya sampaikan sebagai pengawal dari pembicaraan pagi ini. Sebelumnya terima kasih Pak Brigjen. Jadi mudah-mudahan sesi pagi ini di akhir Ramadan apa yang disampaikan menjadi berkah juga Pak. Amin. Buat semua. Ya, betul. Demikian. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Jarod selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Profesor Wijaya Martokusumo, Sekretaris ITB. Salam buat Bu Rektor, Pak, beserta para wakil rektor lain. Siap. Kemudian ada Pak Dr. G. Prasetyo, Pak, Direktur Kemahasiswaan. Salam kenal, Pak. Kemudian Pak Jarod, Kapustek Hankam ya. Berarti ini Pak Jarod yang ngurus masalah teknologi pertahanan keamanan ya, di ITB ya. Siap, Pak. Moderator. Bu Naomi, Bu, terima kasih Bu atas kerjasamanya dengan staf saya sehingga bisa menjadwalkan acara ini. Dan tidak lupa saya sapa juga para dosen yang mengampu mata kuliah di ITB dan adik-adik para mahasiswa yang hadir. Saya lihat di sini ada 300 ya. 300 lebih itu ya. 315 di lebih. YouTube berapa tapi ada? Ya, di Zoom meeting maupun nanti di YouTube juga ada. Ya, semoga adik-adik sehat selalu, sukses nanti sampai selesai pendidikan. Dan mungkin juga ada hadirin dari umum, terutama alumni ITB nih, karena alumni ITB ada yang mengabari juga kepada saya ini, Pak. Ternyata sudah gambar saya masuk itu di grup alumni ITB. Ya. Jadi saya sangat berbangga sekali, Pak, bisa berbicara di kampus ITB ini, Pak ya. Ini suatu kampus kebanggaan bangsa Indonesia, Pak ya. Sudah Terima kasih. Kampus yang luar biasa. Saya ingat tahun 33 tahun yang lalu, tahun 89 itu. Saya sudah pernah ke ITB itu pengen daftar di situ gitu loh. Waktu itu namanya Sipan Maru atau UMPTN kalau zaman saya itu. Saya sudah sempat milih di sana, Pak. Tapi yang Polteknya waktu itu.
Poltek ITB kan dulu ada Pak ya, Poltek ITB. Masih ya. ada sekarang. Masih ada ya. Politeknik Swiss namanya itu dulu. Ya. Ya di sana Pak, di ITB. Kemudian ya saya ikut, cuma alhamdulillah saya diterima di UI malah Pak ya, di UI sebagai Fakultas Teknik Metalurgi waktu itu tahun 89. Tapi begitu ada kesempatan seleksi taruna sambil nunggu pengumuman masuk kampus, ya ikut juga, ternyata lulus juga seleksi akademi militernya. Akhirnya saya nggak kuliah di UI Pak ya, malah saya sudah sempat masuk UI juga, itu Fakultas Teknik. Mungkin sama-sama Pak Jarot ini mungkin saya keahliannya nanti kalau sama-sama teknik kan. Ya tapi alhamdulillah jadi jenderal juga Pak, alhamdulillah. Dan ya saya terima kasih sekali lagi, ini kesempatan yang luar biasa. Akhirnya saya tidak jadi mahasiswa ITB, tapi saya jadi narasumber lah di ITB kan, jadi ya, Pak, top. Jadi lebih tinggi nilainya jadi. Ya baik ya, saya hari ini akan berusaha menyampaikan sesuatu hal yang luar biasa bagi pertahanan negara kita Pak, yaitu pengelolaan sumber daya nasional yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019. Ini slide-nya bisa dimunculkan tuh. Ya. Khususnya tentang pembentukan komponen cadangan. Ya, komponen cadangan yang sudah kita laksanakan pertama kali di tahun 2021 yang lalu. Nah, yang sekarang ini tahun 2022 ini masuk ke program tahun kedua, Pak. Bapak Ibu sekalian, beserta adik-adik mahasiswa. Sebelum itu saya mungkin sedikit memperkenalkan diri. Nah, ini yang akan saya sampaikan hari ini, yaitu sosialisasi undang-undang ini khususnya dalam hal pembentukan komponen cadangan. Ya, apa itu komponen cadangan nanti akan saya jelaskan. Saya perkenalkan diri saya pribadi dulu Pak. Ya, saya Farid Amran, Brigjen TNI. Jabatan saya Direktur Sumber Daya Pertahanan, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan Republik Indonesia. Saya kelahiran Jakarta, 26 Desember tahun 70 yang lalu. Saya memang besar di Jakarta Pak. SMA di Jakarta, Kemanggisan, 78, akhirnya sempat daftar kuliah di UI, tapi akhirnya masuk Taruna Akademi Militer. Status sudah berkeluarga, anak 2, beberapa pendidikan militer sudah saya tempuh, dan beberapa jabatan strategis di Angkatan Darat sudah pernah saya duduki, dan terakhir sekarang saya berada di Kementerian Pertahanan sebagai direktur yang sudah saya emban lebih kurang 1,5 tahun. Nah, sebelum saya memulai materi saya, Pak, Ibu, adik-adik sekalian, saya tampilkan sedikit tentang pelantikan atau penetapan Komcat tahun 2021 yang lalu, yang ditetapkan langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Silakan disetel videonya. Upacara penetapan komponen cadangan tahun 2021 segera dimulai. Presiden Republik Indonesia tiba di mimbar kehormatan. Lapor upacara penetapan komponen cadangan tahun anggaran 2021 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap bekerja. Lanjutkan.
tahun 2021. Nama: Prabowo Subianto. Jabatan: Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Melaporkan sebagai berikut. Pendahuluan. A. Bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Bahwa sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta melibatkan seluruh sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. C. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mengamanatkan mengenai usaha bela negara, komponen cadangan, dan komponen pendukung yang telah diatur dalam undang-undang. D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara telah mengamanatkan pembentukan komponen cadangan yang berasal dari unsur warga negara yang dilaksanakan melalui tahapan pendaftaran, seleksi, pelatihan dasar kemiliteran, dan penetapan. Pelaksanaan kegiatan. A. Tahapan pembentukan komponen cadangan. Pendaftaran 17 sampai dengan 31 Mei 2021. Seleksi tanggal 1 sampai 17 Juni 2021. Latihan dasar kemiliteran 21 Juni sampai dengan 18 September 2021. Penetapan 7 Oktober 2021. B. Komponen cadangan sejumlah 3.103 orang, terdiri dari Rindam Jaya 500 orang, Rindam 3 Siliwangi 500 orang, Rindam 4 Diponegoro 500 orang, Rindam 5 Brawijaya 500 orang, Rindam 12 Tanjung Pura 499 orang, Universitas Pertahanan 604 orang. Selanjutnya dimohon dengan hormat kepada Presiden Republik Indonesia untuk menetapkan komponen cadangan tahun 2021. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Kamis, tanggal 7 Oktober tahun 2021, pembentukan komponen cadangan tahun 2021 secara resmi saya nyatakan ditetapkan. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara dan usaha pertahanan negara. Saya menyampaikan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah mendaftar secara sukarela, telah mengikuti proses seleksi dan pelatihan dasar kemiliteran secara sukarela, dan hari ini saudara-saudara ditetapkan sebagai anggota komponen cadangan. Kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, keselamatan bangsa, dan rakyat Indonesia adalah segala-galanya. Ya, baik
Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa, itulah tadi anggota Komcat tahun 2021 yang telah dilantik langsung oleh Bapak Presiden. Itu semuanya komponen cadangan itu memang seperti tentara betulan. Ya, memang mereka disiapkan untuk menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida. Jadi kalau negara dalam keadaan bahaya perang, itu mereka ikut membantu sama-sama dengan TNI berperang menghadapi musuh. Dari berbagai sumber, ya termasuk salah satu sumber Komcat yang dilaksanakan tahun lalu adalah mahasiswa. Ya. Lanjut. Ini untuk komponen cadangan yang ada di berbagai negara. Ini mungkin tadi sudah dibahas juga sekilas, bicara-bicara sama Pak Jarod sama Bu Nomi tadi. Ya memang berbagai negara sudah memiliki tentara cadangan. Bukan hanya negara demokrasi seperti Amerika pun memiliki tentara cadangan. Ya, termasuk negara-negara yang kita tahu masih statusnya sebenarnya masih dalam keadaan perang, tapi tidak melaksanakan perang, yaitu Korea Utara dan Selatan. Nah, itu pasti mereka itu melaksanakan ada pembentukan tentara cadangan, termasuk di wilayah ASEAN sendiri. Vietnam, Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina, kecuali Timor Leste lah karena negara baru ya. Nah itu sudah membentuk komponen cadangan atau tentara cadangan yang sudah lebih dulu daripada negara kita. Nah, kita baru yang pertama kali di 2021 kemarin. Jadi suatu peristiwa yang bersejarah juga ini bagi negara kita. Dengan adanya tentara cadangan, negara lain yang sifatnya mungkin ada yang wajib, ada yang sistemnya berbeda-beda memang. Nah kalau kita pendaftarannya dilaksanakan secara sukarela, ya. Nah itu. Inilah kira-kira perbandingan tentara cadangan di berbagai negara. Lanjut. Kemudian memang di sini kewajiban dari kami, pemerintah, terutama Kementerian Pertahanan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bahwa sistem pertahanan negara kita ini menganut sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, di mana di situ ada keterlibatan warga negara, wilayah, sumber daya nasional lainnya yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah. Dalam hal ini leading sektornya adalah Kementerian Pertahanan dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut. Nah, salah satu penyiapan dini oleh pemerintah ini bukan hanya TNI-nya saja, tetapi juga salah satunya pembentukan komponen cadangan dan pengelolaan atau penyiapan komponen pendukung. Nah, di mana yang mendasari semua itu adalah kesadaran bela negara kita dalam menghadapi ancaman militer, ancaman non-militer, dan ancaman yang bersifat campuran yaitu ancaman hibrida. Di mana dalam menghadapi ancaman militer dan hibrida, yang menghadapi adalah komponen utama TNI dibantu oleh komponen cadangan beserta komponen pendukung. Nah, yaitu dari unsur warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sarana prasarana nasional. Jadi seluruh sumber daya negeri negara kita ini apabila dalam keadaan perang, semuanya harus membantu atau saling bahu-membahu untuk mempertahankan negara kita. Nah, apabila yang dihadapi ancaman non-militer seperti pandemi COVID saat ini, itu dilaksanakan oleh unsur utamanya kementerian lembaga di luar bidang pertahanan. Seperti COVID ini dihadapi oleh Kementerian Kesehatan dan BNPB, ya, dibantu oleh unsur pendukung kekuatan bangsa lainnya, termasuk kita semuanya, termasuk kami yang di Kemhan dan TNI. Lanjut. Sebagai dasar dari pelaksanaan komponen cadangan ini, Bapak Ibu sekalian beserta adik-adik mahasiswa hadirin, itu adalah yang mendasari sebenarnya mulai dari ide dari bapak-bapak kita sebagai pendiri bangsa pembentuk Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu beliau-beliau itu sudah mencantumkan di pasal 27 dan pasal 30 khususnya, di mana beliau mencantumkan bahwa setiap warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan di pasal 30-nya ditegaskan lagi bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, jadi setiap warga negara ini, kita semuanya, yang lahir di Indonesia sampai dengan nanti
juga dikubur di Indonesia itu mempunyai hak dan kewajiban untuk membela dan mempertahankan negara kita. Nah, tinggal pelaksanaannya seperti apa? Nah, pelaksanaannya itulah yang dijabarkan dalam peraturan perundangan di bawahnya. Mulai dari undang-undang, kemudian ada peraturan pemerintah atau peraturan presiden, kemudian paling bawahnya lagi ada petunjuk teknis berupa peraturan menteri. Nah, kalau untuk bidang pertahanan tentu peraturan Menteri Pertahanan. Nah, sejak tahun 45 itu sudah ada beberapa undang-undang terkait dengan pertahanan negara. Nah, yang paling terbaru dan yang terakhir dan yang masih berlaku, di situ ada sebelumnya ada undang-undang tentang rakyat terlatih. Ya, rakyat terlatih ini adalah nama yang istilah yang digunakan sebelum adanya komponen cadangan. Nah, tetapi undang-undang rakyat terlatih ini dinyatakan sudah tidak berlaku dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 ini, Bapak Ibu sekalian hadirin. Ya. Tapi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 ini tetap masih berlaku, yaitu tentang pertahanan negara. Istilah komponen cadangan dan komponen pendukung yang memang sudah ada sebelumnya di Undang-Undang tentang pokok-pokok pertahanan tahun 82 juga sudah ada istilah itu, tetapi dipertegas lagi di dalam Undang-Undang tentang pertahanan negara ini, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 sebagai penjabaran dari Undang-Undang Dasar. Ya, karena di pasal 30 itu di ayat 5-nya menyatakan bahwa keikutsertaan warga negara itu diatur dalam undang-undang. Nah, jadi undang-undang dasarnya sudah mengamanatkan dibentuknya undang-undang untuk mengatur keikutsertaan warga negara dalam menjalankan hak dan kewajibannya untuk membela dan mempertahankan negara. Nah, di mana di situ sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Nah, setelah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 ini diterbitkan, untuk mengatur tentang komponen pendukung atau komponen utama atau TNI itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Nah, undang-undang ini masih berlaku sampai sekarang. Sedangkan untuk komponen cadangan dan komponen pendukungnya belum ada undang-undang yang mengaturnya. Mulai tahun 2002 tersebut. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Jarod, ya setelah 17 tahun kemudian, memang kita sebelum tahun ini sudah beberapa kali mengusulkan undang-undang ini, tetapi belum ada kata sepakat dengan perwakilan rakyat yang ada di DPR, sehingga yang disepakati akhirnya muncul Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019. Nah, dengan nama atau dengan judulnya yaitu tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara yang telah disahkan oleh Bapak Presiden tanggal 24 Oktober tahun 2019 yang lalu. Nah, begitu undang-undang ini keluar, ya, kami di Kementerian Pertahanan sebagai leading sektor dari undang-undang ini segera mengusulkan aturan turunannya supaya undang-undang ini bisa direalisasikan dan dilaksanakan. Nah, yaitu berupa peraturan pemerintah, dan peraturan pemerintah ini sudah merupakan simplifikasi dari hal-hal yang ada di dalam undang-undang tersebut. Di dalam undang-undang tersebut mengatur tentang antara lain bela negara, pembentukan komponen cadangan, kemudian pengelolaan komponen pendukung, dan yang dua lagi adalah mobilisasi dan demobilisasi. Nah, itu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23. Nah, sehingga kita tidak menerbitkan beberapa peraturan pemerintah, kita hanya menerbitkan satu peraturan pemerintah saja, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2021 yang sudah mengatur semuanya, yaitu tentang peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 tentang pengelolaan sumber nasional untuk pertahanan negara. Jadi disimplifikasi menjadi satu peraturan pemerintah, tapi sudah mencakup semua hal yang terkait dengan isi dari Undang-Undang Nomor 23. Nah, setelah peraturan pemerintah ini dibuat, tugas kami di Kementerian Pertahanan belum selesai. Kami harus menyusun lagi peraturan teknis, sehingga pelaksanaan pembentukan terutama yang pertama kali kami lakukan adalah pembentukan komponen cadangan dari unsur warga negara bisa kita realisasikan. Dan kita bisa menganggarkannya dan kita bisa memasukkan dalam APBN bersama dengan Kementerian Keuangan. Itu kita membuat beberapa peraturan Menteri Pertahanan. Ya. Sehingga jadilah yang kita buat ini beberapa peraturan, yaitu peraturan Menteri Pertahanan. Yang pertama tentang pembentukan, penetapan, dan pembinaan
komponen cadangan. Kemudian ada peraturan Menteri Pertahanan tentang kurikulum. Kemudian untuk satu lagi ada peraturan tentang latihan penyegaran, ini sebenarnya nomor 16, latihan penyegaran komponen cadangan. Kemudian ada juga peraturan Menteri Pertahanan nomor 18 tahun 2021 tentang tata cara pemanggilan mobilisasi dan demobilisasi. Dan ada satu lagi peraturan Menteri tentang komponen pendukung, yaitu penyiapan komponen pendukung, peraturan Menteri nomor 7 tahun 2021. Nah, dengan adanya dasar hukum ini, Bapak Ibu sekalian, kami di Kementerian Pertahanan sudah bisa melaksanakan salah satu program yang diamanatkan di dalam Undang-Undang 23, yaitu pembentukan komponen cadangan. Nah, oleh karena itu, kami segera melaksanakan pembentukan itu, komponen cadangan, dari kami merekrut dari beberapa elemen masyarakat, baik itu pegawai PNS, pegawai negeri, baik dari juga pegawai atau pekerja swasta, juga dari kalangan kampus, ada dari dosen, mahasiswa juga ada yang ikut, kemudian dari masyarakat biasa, berbagai profesi ikut, akhirnya kita dapat merekrut sekitar 2.500 komponen cadangan untuk tahun 2021 dari perekrutan. Kemudian kita juga menjadikan mahasiswa Universitas Pertahanan yang dimiliki oleh Kemhan di Sentul, Bogor, itu menjadi juga salah satu peserta komponen cadangan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan sementara, Pak Sekretaris, Pak Wijaya, dan Pak Jarod, ya, mohon maaf, Bu Nomi, saya sekali lagi mohon maaf terpaksa meninggalkan dulu tempat ini karena saya ditunggu rapat lagi di lantai 2 dengan angkatan untuk melaksanakan pembentukan Komcat tahun 2022. Nah, nanti akan dilanjutkan oleh staf saya, Kolonel Dewa dari Angkatan Udara. Nanti kalau saya selesai rapat masih ada kegiatan ini, saya akan naik lagi ke sini untuk membantu apabila nanti ada tanya jawab. Mohon maaf, Pak Jarod, saya terpaksa meninggalkan tempat dulu, Pak Jarod, ya. Baik, Pak. Baik. Silakan. Terima kasih, Pak Farid, mohon maaf ya. Salamnya. Salam bela negara, ya. Tapi ini masih ada slide-nya sedikit, Pak, ya. Nanti dilanjutkan sedikit oleh Pak Dewa, Pak. Ya. Mohon izin, Pak, ya. Ya. Baik. Oke. Terima kasih, Pak Farid. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian para peserta studium general pagi ini, paparan yang telah disampaikan oleh Pak Brigjen Fahrid Amran terkait dengan komponen cadangan, dilengkapi pembahasannya mulai dari secara konsepsi hingga kemudian bagaimana secara teknis gitu ya, bila terutama nih para mahasiswa dan para pemirsa yang lain ya. Jadi ini yang saya tahu ini juga ada lewat kanal YouTube gitu ya. Saya pikir ini juga terbuka bukan hanya buat mahasiswa ITB, artinya informasi ini untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jadi kalau saya lihat ini adalah salah satu contoh implementasi dari semangat bela negara dan konsep pertahanan semesta ya, Pak Dewa ya. Mungkin ini nanti yang akan melanjutkan diskusi dan pembahasan. Jadi tadi saya saking semangat untuk mendengar, saya skip tuh dengan CV-nya Pak Fahrid. Tapi sebetulnya saya sudah coba lihat bahwa beliau ketika bicara ini, saya lihat artinya valid. Beliau sudah menjalani pengalaman tempur, kemudian juga sarjana hukum gitu ya. Dan sekarang posisinya menjadi Direktur Pengembangan Sumber Daya. Maka saya pikir tadi yang sudah disampaikan bahwa kesempatan Pak Fahrid menyampaikan pagi ini menurut saya adalah rezeki, Pak. Jadi rezeki buat semua gitu ya. Karena informasinya insya Allah hands on gitu ya, langsung dari pelaku. Jadi mudah-mudahan semangat bela negara dan apa yang nanti akan diwujudkan melalui program komponen cadangan ini bisa direspon secara positif oleh terutama para generasi muda ini. Berikutnya, baik sesuai dengan rencana adalah forum atau kesempatan untuk tanya jawab ya, Mbak Zahra ya. Mohon maaf Pak Jarod, kita lanjutkan sedikit ininya Pak ya, untuk paparan beliau itu tadi mungkin belum ada yang dilanjutkan tadi, nanti supaya tidak terputus Bapak. Baik, betul. Silakan Pak Dewa. Baik,
Terima kasih. Ya, sebelumnya saya perkenalan dulu Pak, hanya sebentar aja. Nama saya Dewa Gedagung Putra Pak. Sebenarnya saya satu lulusan dengan Pak Farid tadi Pak. Jadi lulusan 92, cuma dari AAU Bapak. Itu saya pangkat kolonel Pak. Saya sarjana elektro Pak. Kebetulan saya dulu pernah juga sempat dipanggil ke ITB Pak. Cuma akhirnya milih ke STTAL Pak waktu itu. Langit lulus STTAL itu tahun 94-an Pak waktu itu. Mungkin teman-teman saya ada lulusan di sana Pak, yang seperti Pak Dr. Arwin, Profesor Doktor sekarang udah Pak Arwin Datumaya Pak, yang dulu itu, yang Angkatan Udara Pak, lalu STB juga. Itu. Kemudian baik Pak, itu kemudian anak saya 2 Pak. Alhamdulillah ya, 1 sudah masuk Akademi AU juga Pak, 1, yang 1 masih SMA Pak. Gitu. Kebetulan istri juga Angkatan Laut Pak. Sekarang dia pangkatnya Letkol Pak di Mabes TNI AL. Baik, itu nanti lebih lanjut kita perkenalan mungkin di luar Pak, bisa Pak. Baik, kita lanjutkan Pak. Untuk slide selanjutnya mungkin tadi silakan ditampilkan. Kalau tadi ini sudah diinikan secara regulasinya Pak dari tadi oleh direktur kami, bahwa ya ini yang mendasari kenapa Undang-Undang PSDN itu terbentuk, Bapak. Baik, lanjut. Nah ini, apa yang disebut komponen cadangan? Komponen cadangan itu ada ini Pak, ada dibagi menjadi 4 Pak. Di sini adalah warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sarana dan prasarana. Nah ini sebenarnya kalau ini memang cukup unik Pak kalau di Indonesia. Mungkin kalau di luar itu hanya warga negara saja yang masuk komponen cadangan Pak. Tapi kalau di Indonesia ini kita ini hal yang baru, ini ada 4 bisa masuk komponen cadangan Pak. Nah, nanti kenapa kita lihat nanti mekanismenya bagaimana. Lanjut. Nah ini Pak komponen cadangan yang kita kelompokkan menjadi komponen cadangan matra darat, komponen cadangan matra laut, dan komponen cadangan matra udara. Kalau kemarin yang angkatan pertama tahun 2021 yang tadi ditampilkan itu adalah komponen cadangan matra darat Pak, karena kita waktu itu belum merekrut komponen cadangan matra laut. Kemudian untuk matra udara dan matra laut untuk tahun ini kita akan upayakan untuk rekrut Pak, kurang lebih masing-masing 500 orang Pak. Kemudian untuk angkatan darat itu nanti 1.500, tapi tetap semuanya total per tahun itu sampai saat ini kita alokasikan 2.500. Lanjut. Nah ini Pak, bagaimana komponen cadangan itu digunakan? Ya ini fungsinya adalah untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama dalam menghadapi ancaman militer dan hibrida Pak. Nah ini saya garis bawahi bahwa ancaman militer dan ancaman hibrida. Ini masuk pasal 29 Undang-Undang nomor 23 tahun 2019 Pak. Kemudian hak Komcat itu apa saja? Pada masa aktif, yang dimaksud masa aktif itu adalah masa di mana mereka mengikuti latihan Latsarmil, kemudian mengikuti latihan penyegaran. Nah itu yang tadi dimasukkan dalam permen itu Pak. Ada permen nomor tadi nomor 4 dan nomor 16 tentang kurikulum itu Bapak. Kemudian hak-haknya itu apa? Ya ini uang saku selama pelatihan, kemudian tunjangan operasi pada saat mobilisasi, kemudian rawatan kesehatan, perlindungan jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Terakhir ada penghargaan. Nah itu ada pada pasal 42 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2019. Kemudian pengelolaannya bagaimana? Nah ini kalau komponen cadangan ini dibentuk, kemudian kita tetapkan, nah setelah itu baru kita bina dalam latihan penyegaran itu. Kemudian penggunaannya bagaimana dan pengembalian itu melalui mobilisasi dan demobilisasi nanti. Nah kewajiban mereka adalah yang pertama tentunya setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menaati ketentuan perundang-undangan, melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kejujuran, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, kemudian mengikuti pelatihan penyegaran, dan yang terakhir memenuhi
panggilan mobilisasi. Lanjut. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, tadi sudah saya singgung tentang masa aktifnya bagaimana, masa tidak aktifnya, kemudian masa pengabdian komponen cadangan dari unsur warga negara sampai dengan usia paling tinggi 48 tahun, Bapak, Ibu, ya. Jadi ini mereka pengabdiannya itu kita rekrut umurnya itu antara 18 sampai 35, namun nanti pengabdiannya sampai umur 48 tahun. Nah, ini ada dua, yaitu tentang masa aktif dan masa tidak aktif. Pada masa aktif itu mereka bisa mengikuti latihan penyegaran. Dia mempunyai hak dalam 1 tahun, ini dalam kurun waktu penggal waktu. Bisa 12 hari sampai 90 hari. Nah, ini tergantung dari anggaran yang diberikan oleh negara tentunya. Jadi itu hak mereka untuk mengikuti latihan penyegaran, yaitu 12 hari sampai 90 hari. Kemudian pada saat masa aktif bagi komponen cadangan diberlakukan hukum militer. Jadi mereka diberlakukan hukum militer karena mereka bersalah, tentunya melanggar, diancam dengan hukum militer. Kemudian masa tidak aktif, mereka adalah selama masa tidak aktif komponen cadangan dilarang menyalahgunakan kaporlap dan atribut. Jadi mereka tidak berhak menggunakan atribut apapun tentang komponen cadangan. Nah, ini dalam waktu yang masa tidak aktif. Tidak merugikan dan mencemarkan nama baik Komcat tentunya. Kemudian yang ketiga, tidak tindakan yang bertentangan dengan sumpah janji Komcat. Begitu. Jadi mereka akan dikembalikan ke masyarakat seperti biasa, profesinya masing-masing. Demikian Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, lanjut. Nah, ini tahapan pelaksanaan pembentukan komponen cadangan sumber daya manusia. Yang pertama adalah pendaftaran, yang saat ini kita untuk yang tahap 2 untuk tahun 2022 ini sudah kita laksanakan secara online. Itu yang pertama ada tahap pendaftaran, itu kita lakukan dengan sosialisasi, pengumuman, pelamaran lewat online juga. Kemudian kedua, seleksi administrasi secara online, seleksi kompetensi. Jadi nanti tanggal 8, kalau nggak salah tanggal 8 Mei terakhir, kita akan seleksi siapa yang lulus administrasi, kita akan panggil. Itu untuk mengikuti tahap berikutnya, seleksi berikutnya. Yang ketiga, setelah mereka lulus itu nanti akan kita beri, wajibkan ikut Latsarmil, latihan dasar kemiliteran. Dan setelah itu, seperti Bapak dilihat dalam video tadi, ditetapkan oleh Presiden. Mungkin nanti yang kedua, mudah-mudahan juga bisa ditetapkan oleh Presiden. Lanjut. Nah, kemudian seleksi administratif, saya kira ini persyaratannya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, ya itu kita, saya kira normatif ini Bapak, seperti melamar tentara juga. Kemudian ada surat lamaran, kartu tanda penduduk dan sebagainya. Kemudian pemeriksaan kelengkapan administrasi, keabsahan dokumen. Kemudian materi seleksi adalah melingkupi tentang kesehatan umum, kemudian uji kemampuan, pemeriksaan uji postur dan penyelenggaraan jasmani, kemudian uji pengetahuan wawasan, dalam hal ini pengetahuan umum, kemudian secara wawancara maupun tertulis, kemudian uji sikap, kemudian setelah itu calon anggota cadangan yang lulus seleksi kompetensi wajib mengikuti pelatihan dasar kemiliteran. Jadi kalau mereka bagi yang sudah lulus masuk seleksi, itu mereka akan diwajibkan untuk mengikuti latihan dasar kemiliteran. Lanjut. Nah, ini pelaksanaan seleksinya Komcat. Pertama ada panitia pendaftaran, permohonan pembentukan dan penetapan dan pembinaan pasal 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian panitia seleksi, permohonan pembentukan, penetapan dan pembinaan adalah pasal 16 sampai dengan 25. Kemudian pelaksanaan Latsarmil, permohonan pembentukan, penetapan dan pembinaan pasal 26. Lanjut. Nah, ini alokasi personil Komcat sesuai matra yang saat ini dibutuhkan. Nah, ini dari masing-masing angkatan, dari matra darat itu untuk perwira 60 orang, bintara 280 orang, tamtama 160 orang, total 2.500. Kemudian matra laut perwira 50 orang, kemudian bintara 350 orang,
Tamtama 100 orang, total 2.500 orang. Kemudian Matra Udara, Perwira 50 orang, Bintara 350 orang, Tamtama 100 orang, total 2.500. Maksudnya itu total antara Matra Darat, Matra Laut, Matra Udara ini, Bapak. Jadi semuanya itu kalau kita ini kan Matra Darat 1.500, kemudian Matra Udara itu 500, kemudian Matra Laut 500, totalnya 2.500 semuanya. Demikian. Lanjut. Nah, ini surat edaran Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya ini korelasinya antara ini ya, yang kebetulan waktu itu kami yang ini Pak ya mendapat ini surat edaran dari Menpan RB bahwa bagi PNS itu diizinkan atau diwajibkan, boleh katakan gitu, untuk mengikuti komponen cadangan ini, Pak. Bagi nanti yang lulus seleksi tentunya. Demikian. Lanjut. Kemudian komponen cadangan bagi mahasiswa selama menjalani Latsarmin. Nah, mereka itu tidak akan kehilangan haknya tentunya ya. Itu yang ada dalam undang-undang, itu calon komponen cadangan yang berstatus mahasiswa selama menjalani Latsarmin tetap memperoleh hak akademisinya dan tidak menyebabkan kehilangan status sebagai peserta didik. Ini ada pada pasal 37 ayat 2, kemudian pasal 45 ayat 2 juga. Demikian. Kemudian berdasarkan surat Kemenristek Dikti nomor 6246 /E2 /DM 0001 2021 tanggal 21 Oktober 2021 tentang persetujuan Konvensi 13 SKS sampai dengan 20 SKS dapat disetarakan dengan 600 JP kurikulum Komcat yang diserahkan kepada prodi di perguruan tinggi masing-masing. Jadi demikian Bapak, ya kebetulan waktu itu yang menindaklanjuti sesuai perintah pimpinan saya sendiri dengan Kemenristek waktu itu dari Dirjen Pembelajaran Bapak Ibu, itu kita diakui 13 SKS. Ini melalui MBKM, yaitu form yang nomor 9 kalau tidak salah tentang bela negara. Nah itu kenapa 13 SKS? Karena komponen cadangan ini terdiri dari 600 jam pelajaran. Kalau misalnya 1 jam pelajaran 45 menit, itu dibagi 45 kenanya 13,3 sekian. Jadi itu makanya diakui oleh 13 SKS. Kemudian terakhir kami sempat juga diundang oleh Kemendikbudristek bahwa untuk menindaklanjuti atau melanjutkan tentang SKS ini, beliau menyampaikan bahwa nanti langkah baiknya seandainya itu ditingkatkan bisa menjadi 20 SKS. Karena MBKM pada intinya itu kan 20 SKS. Itu yang ini harapkan mungkin nanti dengan ini apa kegiatan selanjutnya yang untuk memenuhi menjadi 20 SKS. Lanjut. Yaitu status anggota komponen cadangan bagi ASN buruh selama menjalani masa aktif adalah ini sesuai pasal 37. Calon komponen cadangan yang berasal dari unsur aparatur sipil negara dan pekerja buruh selama menjalani masa tidak aktif ini tidak menyebabkan pemberhentian atau putusnya hubungan kerja dengan instansi atau perusahaan tempat bekerja. Jadi tidak diputuskan apapun statusnya itu. Jadi tiap-tiap pimpinan diwajibkan sesuai undang-undang mengizinkan untuk karyawannya yang lulus masuk komponen cadangan untuk mengikuti komponen cadangan dan tidak menghilangkan haknya. Lanjut. Nah, untuk pembentukan komponen cadangan tahun 2022 itu yang pertama adalah tanggal 1 Maret sampai tanggal 8 Mei itu pendaftaran. Kemudian tanggal 21 sampai 25 Maret 2022 TOT pelatih. Nah, ini secara teknis ya udah kita lakukan. Kemudian tanggal 9 sampai 11 Mei 2022 seleksi administratif. Kemudian tanggal 12 sampai 27 Mei seleksi kompetensi. Kemudian tanggal 30 Mei sampai 27 Agustus 2022
itu adalah pelaksanaan bagi yang lulus tentunya untuk mengikuti Latsarmil. Kemudian diangkat dan disumpah menjadi komponen cadangan. Lanjut. Nah, kemudian untuk tahun ini daerah-daerah yang bisa mendaftar itu adalah bagi mereka yang ada di Kodam 2 Sriwijaya, tentunya bagi angkatan yang mendaftar komponen cadangan Matra Darat. Kemudian yang ada di Kodam 6 Mula Warman, itu bisa juga yang mendaftar Angkatan Darat. Kemudian Kodam 14 Hasanuddin, itu tempatnya di Rindam-Rindam. Kemudian khusus untuk Matra Udara, mereka bisa mendaftar di Kodik Latau. Ini tempatnya adalah di Bandung, di Lanut Soleman tempatnya, itu di Kodiklat Kopasgat. Kemudian untuk Kodik Latal, ini diterimakan bagi komponen cadangan yang ingin masuk Matra Laut. Nah, ini di tempat pendaftarnya ada di Kodik Marinir ya. Nah, itu. Lanjut. Ini kita ikuti sedikit, ada testimoni dari bagi mereka-mereka yang sudah mengikuti komponen cadangan. Lanjut. Salam bela negara. Perkenalkan, nama saya Fikri Arifin. Saya dari PNS di Jetport Hangkepan, merupakan salah satu komponen cadangan tahun 2021. Selamat siang, izin. Nama saya Nur Nugroho Singgi. Saya pekerja dari sebuah industri pertahanan, yaitu yang sudah pada mungkin sebagian tahu, yaitu di perusahaan PT Pindad Persero. Saya di sini sebagai perwakilan dari perusahaan sebagai yang ikut serta dalam komponen cadangan. Perkenalkan, nama saya Burhanono Setiaji, anggota komponen cadangan dari Kodam Jaya, profesi sebagai mahasiswa. Nama saya Refran Hakim, saya adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Mohon izin atasan, izin memperkenalkan diri. Nama saya Letnan 2 KC Nur Ahmad SH, Sarjana Hukum, asal Satuan Rindam Jaya, Batalion 1 Kodam Jaya. Alasan ikut komponen cadangan merupakan salah satu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara untuk mempertahankan negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945. Juga, saya merasa bangga ikut andil dalam program di Jetport Hangkepan, yaitu komponen cadangan, dan saya bisa merasakan apa namanya pendidikan militer. Apa sih motivasi saya ingin ikut komponen cadangan ini? Ya, sudah pasti saya ingin mengabdikan kepada nusa dan bangsa, serta apa yang saya bisa berikan kepada negara ini. Alasan saya mengikuti program komponen cadangan dari Kementerian Pertahanan adalah saya menyadari bahwa sebagai warga negara saya memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Selain itu, profesi saya sebagai dosen di kampus dengan moto Kampus Bela Negara melengkapi keikutsertaan saya dalam pengabdian terhadap bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Motivasi saya mengikuti prajurit komponen cadangan adalah untuk bersama-sama dengan komponen utama menjaga keutuhan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Alasan saya mengikuti komponen cadangan, sebagai generasi milenial, penting sekali bagi kita untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia dan turut serta dalam kecintaan tanah air. Manfaat yang saya peroleh dalam mengikuti komponen cadangan ini menjadikan diri saya lebih baik, disiplin, dan mempunyai jiwa kepemimpinan. Saya di sini dapat manfaat yang lebih baik, mulai dari cara menembak, cara strategi perang, dasar perang, dan juga wawasan kebangsaan saya yang sudah pasti jiwa korsa antara teman-teman saya yang solid. Motivasi atau benefit yang saya dapatkan setelah mengikuti program komponen cadangan dari Kementerian Pertahanan, jelas saya memiliki rasa cinta tanah air yang meningkat. Selain itu, nilai-nilai yang saya dapatkan selama mengikuti program komponen cadangan, saya memiliki rasa tanggung jawab terhadap sesuatu yang lebih dari sebelumnya. Saya memiliki rasa kedisiplinan, memiliki jiwa korsa yang memancing saya untuk lebih kompak terhadap sesama, dan saya memiliki rasa tidak kenal menyerah terhadap setiap tantangan yang saya hadapi di pekerjaan saya. Kesan-kesan saya selama mengikuti program pelatihan dasar kemiliteran prajurit komponen cadangan
banyak sekali yang mungkin tidak bisa saya jabarkan secara satu persatu. Salah satunya adalah keilmuan tentang kedisiplinan. Karena dengan adanya disiplin yang diajarkan oleh para pelatih, itu dapat merubah sikap, pembentukan karakter dan kepribadian saya dari arah yang dulunya mungkin kurang baik menjadi ke arah yang lebih baik. Manfaat yang saya dapatkan, saya dapat mengasah soft skill dan hard skill. Antara lain, saya memiliki jiwa kepemimpinan, saya sikap lebih bertanggung jawab dan lebih disiplin. Dan saya mendapatkan materi-materi yang belum saya dapatkan sebelumnya, seperti materi menembak, tata upacara militer, peraturan baris berbaris, dan lain sebagainya. Sebagai negara yang sangat luas dengan kekayaan sumber daya yang melimpah, Indonesia menerapkan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta atau Sishankam Rata untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayahnya. Sistem pertahanan ini akan dipersiapkan secara dini dengan melibatkan seluruh sumber daya nasional yang ada. Berbakti dalam komponen cadangan merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara dalam upaya pembelaan dan pertahanan negara untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan serta kemampuan komponen utama. Komponen cadangan pertahanan negara dengan sukarela dilatih, ditempa, hingga terbentuk dan tertanam rasa cinta tanah air, semangat bela negara, dan pengabdian tanpa pamrih. Komponen cadangan pertahanan negara Republik Indonesia terlatih, teruji, dan terpercaya. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, tadi sedikit testimoni, namun kita sedikit potong-potong saja Pak, mengingat waktu, dan mohon maaf juga Pak, sedikit karena saya
cepat-cepat juga karena mengingat waktu yang disediakan tadi. Baik, untuk pendaftaran Bapak, Ibu bisa nanti mengikuti website yang kami sediakan ini, Bapak. Itu ada yang bisa dihubungi juga melalui WhatsApp juga 0890170845. Nanti akan secara beruntun akan dipandu tentunya. Nah, ini juga ada dari operator kami di sini, Sisinfo. Kami mempunyai Sisinfo di sini yang siap untuk menerima para calon komponen cadangan yang berminat untuk mendaftar. Lanjut. Baik, ini websitenya. Kemudian begitu kita klik-klik akan secara beruntun akan timbul, akan dipandu melalui website ini. Lanjut. Ya, nanti bisa dipilih ini, antaranya ada pilihan misalnya bagi memenuhi syarat, tentunya itu ada persyaratannya. Mungkin bagi yang sarjana bisa memiliki perwira, tentunya akan dibatasi alokasi juga bagi Bintara dan Tantama, dan selanjutnya demikian. Lanjut. Nah, ini akan nama lengkap, ingin mengisi, kemudian apabila nanti misalnya pengisiannya itu tidak lengkap, nanti tidak akan bisa lanjut. Demikian, lanjut. Nah, ini persiapan seandainya nanti diterima menjadi komponen cadangan, kita juga menyediakan form untuk ukuran pakaian, sepatu, dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, ini Pak, lanjut demikian. Lanjut. Ya, lanjut. 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 Nah, demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk bagi adik-adik mahasiswa atau rekan-rekan yang ingin mendaftarkan komponen cadangan, nanti ikutin dengan website tadi, kemudian akan dipandu secara beruntun, dan di sana ada operator kami. Apabila pengisiannya sudah tepat, itu akan bisa dilanjutkan. Namun kalau misalnya tidak, itu tidak akan bisa berlanjut. Demikian, untuk selanjutnya kita akan lanjutkan pada seksi tanya jawab. Silakan apapun yang menjadi kendala dari bapak-bapak, ada ibu-ibu, kemudian adik-adik mahasiswa juga, nanti silakan ditanyakan. Jangan sampai nanti masih ada ganjalan. Selanjutnya waktu kami serahkan kembali kepada moderator. Silakan Bapak. Baik. Terima kasih Pak Dewa atas lanjutan paparannya dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Brigjen Amran gitu ya. Ini sementara kalau saya lihat belum ada yang raise hand ya. Belum ada yang raise hand. Jadi mungkin saya bacakan dulu apa yang masuk lewat chat ya Pak Dewa. Silakan Pak. Baik. Ini dari William Samalo 154-18052 dari kelas 08. Langsung saya bacakan verbatim saja ya. Izin bertanya Pak, bagaimana bentuk pendekatan yang sudah atau akan dilakukan oleh aparat TNI beserta kementerian dan lembaga terkait dalam memastikan ketersediaan dan ketercukupan jumlah dari SDM tentara cadangan agar tetap terpenuhi sesuai dengan kapasitas Hankam Republik Indonesia. Mengingat tujuan pembentukan Komcat adalah untuk upaya bela dan pertahanan negara seperti mitigasi atau meminimalisir terjadinya perang atau konflik. Demikian Pak Dewa. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi apa yang telah kita lakukan ya dalam hal ini untuk pendekatannya itu kami setelah membuat Pak seperti edaran-edaran atau melalui media-media massa itu bisa dilihat untuk khususnya untuk pendaftaran komponen cadangan. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan itu tentunya kami selalu koordinasi dengan 3 angkatan Pak. Dalam hal ini Angkatan Darat, Laut, Udara, Dinas Personilnya kita akan ajak rapat mereka. Kemudian kita akan hadapkan dengan DSP mereka, Pak. Maksudnya dengan kekuatan TNI yang saat ini, di mana kekuatan TNI saat ini kan hanya kalau nggak salah 400.000 kurang lebih ya.
itu 430 ribuan. Kemudian itu tentunya belum bisa diisi secara penuh itu Pak. Maksudnya demikian, kebutuhan ideal itu TNI karena terbatas oleh anggaran yang diterima oleh TNI untuk pembentukan untuk mengawakin negara kesatuan Republik Indonesia ini. Untuk itulah kita berupaya membentuk komandan cadangan. Nah, untuk membentuk komandan cadangan ini juga kita dihadapkan oleh keterbatasan anggaran yang diberikan juga oleh negara, sehingga tadinya kita mengharap dari awal membentuk 25.000 komandan cadangan, namun yang dirilis itu hanya 2.500. Sehingga anggaran yang kita terima untuk pembentukan komandan cadangan itu hanya 2.500 per tahunnya untuk saat ini. Mungkin nanti apabila mungkin negara sudah sanggup membiayai pembentukan komandan cadangan lebih banyak lagi, tentunya akan kami tingkatkan, Pak. Kemudian untuk kebutuhannya kita serahkan kepada angkatan. Misalnya kita ambil contoh salah satu matra, misalnya dalam hal ini matra udara. Misalnya sekarang kekuatan TNI AU itu ada berapa, kemudian kekurangan di bagian mana. Nah, di bagian itulah yang akan kita butuhkan. Makanya kita akan rekrut tentunya komponen cadangan sesuai profesinya nantinya. Misalnya ada yang profesi sebagai teknik, mungkin ada yang sebagai PLLU atau sebagainya. Demikian. Jadi itu Bapak yang teknis yang kita laksanakan. Namun syukur alhamdulillah sampai saat ini kita hanya contoh untuk merekrut seperti matra udara, Pak. Itu kita mencoba merekrut 500 orang. Namun yang sudah mendaftar sampai saat ini sudah 2.000 kurang lebih 2.000. Kemudian kalau demikian juga Angkatan Laut dan Angkatan Darat sudah memenuhi target walaupun pendaftaran belum kita tutup. Nah, nanti akan kita seleksi itu sebanyak kalau misalnya kita butuhkan 500, kita akan seleksi sebanyak 750 yang lolos administrasi. Dari 750 orang itu tentunya nanti akan kita seleksi yang terbaik mana yang bisa mengikuti ke sampai Latsamir. Jadi demikian Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dewa. Untuk para peserta silahkan yang mau langsung bertanya kepada Pak Dewa untuk raise hand. Barangkali biar ada yang langsung supaya menarik gitu. Oke, belum. Kalau begitu saya lanjut dengan pertanyaan dari chat dan ada juga sebetulnya dari YouTube Pak Dewa ya. Pak Dewa barangkali monitor atau tidak, tapi kalau ini saya coba bacakan aja Pak Dewa. Jadi ini ada pertanyaan dari mahasiswa untuk bagaimana caranya untuk ikut Komchat untuk terkait informasi brosur semacam itu Pak Dewa. Baik Pak, untuk saat ini semuanya pendaftaran secara online Pak. Itu yang tadi kami kirim website tadi Pak. Itu semuanya akan diseleksi melalui online dulu. Bagi mereka nanti yang memenuhi syarat itu akan kita panggil. Nah untuk mengikuti tahap seleksi selanjutnya. Demikian, Pak. Oke, baik. Demikian ya. Mudah-mudahan jelas. Oke, ini juga sebentar. Ini saya harus ada 200 hampir 300 nih Pak Dewa yang ikut nih. Tadi seperti sudah. Ya. Jadi Studium Jurnal ini termasuk kuliah yang populer nih Pak Dewa. Ya. Oke. Jadi ternyata belum ada juga. Mungkin dari MC kalau bisa membantu. Tapi sementara sambil menunggu ada yang saya bacakan lagi yang dari chat ya. Adalah oke, ini ada pertanyaan dari HIPMU Teknik Sipil 2018. Dengan sistem Sishankam rata saat terjadi ancaman militer di Indonesia, apakah rakyat boleh memilih yaitu ikut angkat senjata atau memilih tetap menjadi warga sipil biasa? Lalu apakah rakyat akan diturunkan angkat senjata sejak awal atau bagaimana? Setahu saya militer pihak seberang tidak boleh menyerang warga sipil. Lalu bagaimana membedakan warga sipil yang tidak terlibat dan warga sipil yang memang ikut angkat senjata? Demikian pertanyaannya Pak Dewa. Terima kasih Pak. Ini mungkin selama ini memang banyak pertanyaan-pertanyaan ini Pak. Sebelumnya kami sampaikan bahwa sebelumnya ini Bapak kami sosialisasikan untuk komandan cadangan ini sudah hampir ke 20
provinsi Pak. Udah ini. Sebelum undang-undang ini disahkan, kita sudah sosialisasi tentunya. Mungkin bagi masyarakat mungkin banyak yang sudah tahu, tentunya juga banyak pertanyaan hal seperti ini juga terjadi. Nah, kami garis bawahi bahwa komponen cadangan ini kan sifatnya ini Pak, sukarela Pak. Jadi bukan wajib militer. Nah, ini banyak juga yang memelintir Pak, bahwa contohnya sampai saat ini ada yang menuntut ya undang-undang PSDN ini Pak. Ya ini sekarang kita sedang menghadapi ini Pak. Tuntutan dari LSM itu imparsial itu Pak, bahwa ini ada yang melanggar HAM dan sebagainya. Nah, kami garis bawahi di sini bahwa komponen cadangan ini sifatnya sukarela. Jadi bagi adik-adik atau warga negara yang berminat untuk bergabung melalui komponen cadangan, ya kami persilakan. Tapi yang tidak, ingat bela negara itu bukan harus angkat senjata. Milih diam sebagai warga negara biasa juga bisa. Sebagai komponen pendukung bisa. Atau sebagai profesi juga bisa. Jadi kembali lagi bahwa pendaftaran ini sifatnya sukarela. Bagi mereka yang istilahnya ingin punya tantangan, ingin bergabung melalui komponen cadangan, ya kami seleksi sesuai dengan yang kami butuhkan tentunya. Demikian Pak. Jadi banyak memang pertanyaan-pertanyaan ini seperti ini. Dan ini juga banyak bias di masyarakat dipelintirkan juga. Kemudian perlu Bapak Ibu ketahui juga sedikit ini sejarah masalah PSDN ini Pak. Bahwa sebelumnya undang-undang ini sebenarnya ada 4 draft undang-undang Pak waktu itu, adalah bela negara, komponen cadangan, komponen pendukung. Awalnya itu masing-masing dibuat Pak. Namun dengan adanya pemerintahan baru Pak Jokowi, itu hal yang senafas itu diperintahkan untuk dijadikan satu. Timbullah undang-undang PSDN ini Pak, gabungan dari ke-4 draft undang-undang itu Pak, termasuk MOP-DEMOP itu. Kemudian yang kedua Pak, jadi seandainya nanti komponen cadangan ini sudah terbentuk besar ini Pak, yang bisa menggerakkan tuh hanya satu Pak, Bapak Presiden. Itu pun persetujuan DPR. Jadi jangan khawatir misalnya masyarakat atau bapak-bapak atau ibu-ibu itu khawatir nanti akan disalahgunakan misalnya oleh TNI. Tidak, sama sekali tidak bisa. TNI tidak bisa menggerakkan tanpa seizin Presiden. Jadi Presidenlah yang berhak menggerakkan. Itu pun atas permintaan misalnya seandainya TNI sudah kewalahan menghadapi lawan atau kehilangan banyak personil, kemudian ingin menambah personil dengan komponen cadangan. Nah itu bisa mengajukan ke Bapak Presiden dalam ini melalui Kementerian Pertahanan, kemudian seizin MPR, DPR dalam hal ini, itu baru bisa digerakkan. Jadi itu jangan ada kekhawatiran untuk disalahgunakan. Demikian Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ini waktu cukup ya. Saya pikir masih ada. Ini masih belum ada yang ingin berinteraksi langsung dari peserta. Silakan loh. Ini kesempatan kami saya berharga. Buka. Iya. Untuk bisa bicara langsung dengan Pak Dewa sebagai narasumber yang valid nih. Kalau mau nanya-nanya tadi ya. Jadi betul Pak Dewa. Ini memang barangkali informasi terkait national reserve ya, istilahnya mungkin gitu ya. Military reserve itu memang kan pendekatannya setiap negara beda ya. Ada yang memang compulsory, ada yang seperti kita sebetulnya sukarela gitu ya. Cuma memang selalu ada ya pemikiran-pemikiran yang mempertanyakan. Jadi pikir sejauh diskusinya akademis menurut saya itu bagus ya. Karena memang untuk justru ya supaya kesadaran bela negara ini meningkat. Kalau menurut saya yang penting tadi yang saya ingin menekankan apa yang disampaikan oleh Pak Dewa bahwa aktualisasi bela negara tidak hanya di military front gitu ya, tapi juga dari secara profesional. Nah ini memang kalau saya coba tangkap terutama semangat tadi ya, semangat bela negara sebagai suatu implementasi sistem Hankam Rata yang memang kita tetapkan ya sebagai pendekatan pertahanan kita. Oke, belum ada. Kalau
Oke, saya lanjutkan lagi ya. Ini ada pertanyaan dari Michael, Fisika Angkatan 18, izin bertanya terkait Komcat. Jika diterima, agenda apa yang akan dilakukan oleh para Komcat selain pelatihan? Dengan catatan negara tidak berada dalam kondisi darurat atau perang, bencana alam, dan seterusnya. Demikian pertanyaannya, Pak Dewa. Baik, Pak. Jadi begini, setelah adik-adik itu yang diterima atau lolos dalam seleksi untuk menjadi Komcat, dan mereka wajib untuk mengikuti latihan Sarmil. Kemudian setelah ditetapkan, mereka akan kembali ke profesinya masing-masing, apapun itu profesinya. Dan itu nanti mereka akan masuk daftar sebagai di database ya, database kami itu tentunya itu sebagai komponen cadangan. Nah, itu sudah kami siapkan juga di sini. Kami punya Sisinfo di sini, Pak. Kemudian ada juga untuk Komduk juga. Namun Komduk sampai saat ini belum terbentuk, baru komponen cadangan yang terbentuk. Jadi sewaktu-waktu mereka yang ketika katakan tadi bahwa setiap tahunnya itu mereka mempunyai hak itu untuk mengikuti latihan penyegaran selama 12 hari atau sampai dengan 90 hari. Itu haknya. Itu dalam kurun waktu penggal waktu. Misalnya 12 hari bisa saja dibagi 2, misalnya 6 hari sekarang, mungkin berapa waktu berikutnya, mungkin 6 hari berikutnya. Atau kalau memang negara mampu membiayain misalnya sampai 90 hari, demikian juga selama setahun itu totalnya jumlahnya 90 hari. Namun kalau misalnya tidak ada kegiatan, dalam hal ini tidak ada mobilisasi, tentunya mereka akan kembali ke tempatnya masing-masing. Jadi tidak hanya untuk digunakan yang lain. Untuk Komcat hanya digunakan untuk kombatan dan untuk menghadapi ancaman militer serta hibrida saja. Demikian, Pak. Oke, terima kasih Pak Dewa. Berikutnya, ini kita masih punya waktu ya, Mbak Zahra? Masih ya? Masih, Pak. Masih, oke. Baik. Kita lanjutkan. Ini ada pertanyaan dari kanal YouTube. Ini kelihatannya ada yang ingin tahu dinamikanya, Pak Dewa. Apa yang menyebabkan pelaksanaan peraturan turunan dari komponen cadangan sangat begitu lama terrealisasi? Apakah belum termasuk prolegnas? Demikian pertanyaannya, Pak Dewa. Jadi untuk seperti yang disampaikan oleh Dirsumdahan tadi Bapak, itu kan didasarkan oleh Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 dan 30. Kemudian kita turunkan itu ke Undang-Undang nomor 3, Pak. Awalnya kan demikian. Undang-Undang nomor 3 itu adalah tentang pertahanan negara, kemudian diturunkan kalau TNI sudah menurunkan itu Bapak, itu Undang-Undang nomor 34 ya tentang TNI itu. Nah, sementara untuk undang-undang komponen cadangan, komponen pendukungnya belum. Saat itu kemudian kami cukup lama ini Pak, waktunya hampir kurang lebih 14 tahun ini ya, kita berjuang untuk membentuk undang-undang PSDN ini. Karena dalam Undang-Undang nomor 3 itu disebutkan bahwa TNI sebagai komponen utama dalam menghadapi ancaman militer didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Nah, sementara komponen cadangan tidak ada. Nah, itulah yang mendasari kenapa kita membentuk undang-undang PSDN selanjutnya. Sehingga kemudian terbentuklah undang-undang nomor 23 tahun 2019. Kebetulan itu kalau kami hitung kurang lebih 14 tahun kita berjuang baru bisa berhasil itu. Nah, dari undang-undang PSDN ini baru kita mencoba Pak untuk membuat turunan-turunan yang demikian. Itu alhamdulillah sudah masuk. Kalau tadi sudah masuk prolegnas, ini bukan masuk prolegnas, sudah menjadi undang-undang Pak. Kalau undang-undang PSDN ini kan gitu. Kalau selanjutnya untuk turun-turunannya itu ada Perpres tentunya Pak yang mengatur tentang pelaksanaan. Tanpa adanya Perpres itu kan tidak bisa itu dilaksanakan undang-undang ini pelaksanaannya. Kemudian kita turunkan lagi, kemudian ada peraturan-peraturan menteri. Dan masih banyak peraturan-peraturan tentunya Pak yang akan kita buat sampai saat ini. Di antaranya nanti juga kita sedang membuat juga undang-undang ini Pak,
tentang Menwa Pak tentunya. Nanti yang kita akan proyeksikan menjadi komponen cadangan juga ke depannya, demikian Pak. Jadi semuanya tentunya apa yang kita lakukan sudah berdasarkan regulasi yang sudah disahkan Pak tentunya. Demikian Pak. Baik, makasih Pak Dewa. Ini belum ada lagi, saya masih bisa lanjutkan. Ini ada pertanyaan dari Tekia Genji. Bertanya, apakah ada keuntungan khusus yang didapatkan jika menjadi Komcat? Apakah seperti tunjangan, gaji, atau yang lain lagi? Terima kasih Pak. Ini juga yang banyak yang sering disalahpahamkan Pak oleh bagi adik-adik yang mendaftar Komcat tentunya Pak ya. Itu dari awal kita sudah sampaikan bahwa hak Komcat itu tadi sudah kita sampaikan bahwa Komcat itu tidak digaji Pak. Jadi ada haknya, ada uang saku, nah itu kemudian ada latihan penyegaran, kemudian ada rawatan kesehatan itu akan diberikan saat masa dinas aktif Pak. Jadi tidak ada ini. Jadi bagi mereka nanti yang menjadi Komcat dalam masa tidak aktif, mereka akan kembali ke profesinya masing-masing. Misalnya yang guru-guru, kemudian yang mungkin yang sebagai tani-tani, yang sebagai buruh-buruh, nah silakan kembali. Namun mereka sudah mempunyai keterampilan sebagai Komcat. Demikian. Tentunya ini kalau kita lihat mungkin sekilas mungkin tidak ada perubahan, Pak. Namun kalau kita perhatikan secara seksama tentunya bagi instansi-instansi, Pak, yang anggotanya masuk Komcat itu akan terjadi sifatnya mengalami perubahan dalam sisi misalnya ke karakternya, kemudian disiplinnya, dan sebagainya, Pak. Itu yang disampaikan oleh perusahaan-perusahaan atau instansi-instansi tertentu, Pak, tentunya. Itu. Karena itu akan terjadi perubahan, jadi karakter mereka sendiri, jadi untuk menjadi Komcat. Jadi demikian, Pak, yang terjadi. Oke, baik. Ini saya coba dari YouTube ya. Ada pertanyaan, apakah ke depannya Komcat akan memiliki batalion tersendiri, khusus Komcat, dan memiliki struktur organisasi dalam batalion tersebut? Demikian pertanyaan Pak Dewa. Terima kasih Pak. Jadi begini Pak, untuk Komcat itu memang dulu awalnya kebetulan ini Pak, kebetulan kami yang dulu dari awal mengkawal ini Pak, untuk Komcat ini Pak, yang istilahnya dari 14 tahun yang lalu, itu kita memang berupaya untuk membuat Pak, nantinya itu Pak, kita akan membuat struktur organisasi tentang Komcat tersendiri seperti kita mengacu pada Amerika misalnya demikian Pak, termasuk tugas-tugasnya nanti. Demikian. Namun untuk sampai saat ini Pak, kita masih tahap membentuk Komcat sesuai kebutuhan matra aja. Yang seperti saya sampaikan tadi bahwa misalnya Angkatan Darat perlu diketahui bahwa kekuatan TNI saat ini jauh dari ideal. MEF aja minimum essential force saja masih jauh Pak. Jadi totalnya masih seperti tadi saya sampaikan 4.000 ya, 462.000 Pak. Itu kekuatan TNI saat ini. Nah itu sangat kurang untuk melindungi NKRI ini. Jadi kalau kebutuhan idealnya masih jauh. Nah untuk itulah kita mencoba untuk membangun Komcat ini. Nah nanti masalah kebutuhannya kita akan panggil atau kita diskusikan dengan angkatan masing-masing sesuai kebutuhan angkatan masing-masing, Pak. Misalnya kekurangannya berapa, itu yang akan kita penuhi tentunya. Untuk perkembangan selanjutnya tentunya kami akan menyusun suatu organisasi, mungkin nanti suatu saat mungkin Pak ya, kita akan mengacu pada Amerika, mungkin ada nanti sebagai batalion Komcat atau brigade Komcat atau sebagainya lah demikian. Ada misalnya Puskesmas misalnya, itu masih dalam wacana saya kira Pak.
Demikian, saya kira mudah-mudahan doakan saja mungkin ke depan kalau seandainya ini lancar, Pak, misalnya negara bisa membiayain, tentunya itu akan terwujud. Mungkin itu, Pak. Oke, makasih Pak. Ini mungkin satu lagi ya Pak Dewa ya dari kanal YouTube. Itu pertanyaan terkait respon dari kementerian dan lembaga. Jadi pertanyaannya, bagaimana realisasi dari Komcat ini pada kementerian lembaga lainnya? Tadi yang sudah keluarkan dari Kementerian Aparatur Negara ya. Betul. Nah ini pertanyaannya adalah bagaimana kalau untuk dari kementerian lembaga lainnya, apakah didukung penuh oleh kementerian lembaga tersebut dan bagaimana teknisnya? Demikian Pak Dewa. Tanya. Baik Bapak. Jadi begini Pak, kita sampai saat ini kita mencoba Pak. Memang kekurangan kita sampai saat ini memang dalam sosialisasi Pak. Belum kita lakukan sepenuhnya. Dulu kita pernah melaksanakan sosialisasi waktu saat masih berupa rancangan undang-undang. Jadi yang kita sosialisasikan dulu adalah rancangan undang-undang. Namun setelah undang-undang ini disahkan, justru sosialisasi ini karena keterbatasan juga kembali lagi ke dukungan Pak, dana tentunya, kita baru konsen untuk dalam pembentukan komponen cadangan. Nah untuk regulasi-regulasinya misalnya contoh kita masih membuat ini Pak, untuk regulasi tentang penyiapan Pak, komponen pendukung. Ini baru tahap itu yang tentunya Permenahan nomor nanti nomor 7 itu Pak tentang penyiapan. Dalam penyiapan itu kita ada proses pendataan Pak. Itu komponen cadangan itu Pak. Dalam pendataan itu ada juga tentang pemilihan, kemudian verifikasi, kemudian penetapan sebagai komponen pendukung. Nah ini kalau seandainya sudah ada artinya panduannya ini, kita akan sosialisasi ke kementerian lembaga tentunya Pak. Apa-apa yang harus disiapkan oleh lembaga. Kalau Kementerian Dalam Negeri saya kira sudah Pak, itu sudah paling pertama beliau ini merespon. Kemudian untuk Kemenristek juga, Dikti juga sudah Pak, itu juga sudah merespon. Itu Kemendikbud juga sudah. Itu terbukti kemarin Bapak, itu tentunya saat kami ada di Universitas Nusa Bangsa kemarin ada salah satu mahasiswanya ingin mendaftar. Kemudian kami mencoba menelpon rektornya waktu itu, baru kemarin terjadi, itu mereka telah menerima edaran dari Kemendikbud tentunya. Suka tidak suka, mau tidak mau, itu harus mengizinkan bagi mahasiswanya yang ingin mendaftar Komcat. Dan itu pun akan menerima Pak, seperti yang diedarkan oleh Kemendikbud itu Pak, tentang konversi 13 SKS itu. Dan itu ternyata sudah sampai ke mereka. Dan mereka menyambut gembira juga, seperti bapak-bapak dan ibu-ibu ITB juga di sini. Demikian mereka, intinya mereka menerima dengan baik. Dan mudah-mudahan ke depan juga dengan sosialisasi berikutnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, itu kita bisa lakukan atau pendekatan dengan kementerian lembaga lainnya. Kalau sifatnya undang-undang, saya kira mau tidak mau, suka tidak suka, nanti kementerian lembaga pasti akan menerima Pak. Demikian. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Katanya kita bisa akhiri karena sudah tidak ada pertanyaan lagi. Untuk itu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan dari pertama Brigjen Fahrid Amran dan Pak Dewa gitu dan tim ya di Dirjen Sumber Daya Pertahanan, Dirjen Pothan gitu ya, atas paparannya. Terima kasih atas pertanyaannya juga, menunjukkan respon positif dari apa yang disampaikan pagi ini. Kira-kira kalau saya bisa ringkas sedikit bahwa apa yang telah disampaikan oleh Pak Fahrid dan Pak Dewa pagi ini tadi adalah sesuatu yang bukan hanya menarik tapi sebetulnya sangat penting karena ini menyangkut salah satu hal yang mendasar ya. Bagaimana kita
bersepakat sebagai negara membangun sistem pertahanan seperti apa. Dan ini adalah contoh bagaimana pemerintah memfasilitasi, mewujudkan perannya di dalam undang-undang ya, untuk menjalankan ini secara total, secara dini gitu ya. Makanya kemudian usianya juga usia muda, terarah, dan yang penting adalah sustain gitu ya, berkelanjutan. Kira-kira mungkin salah satu rangkuman yang bisa kita tangkap dari pembicaraan pagi ini. Terima kasih kepada para peserta Studium General, baik yang ITB di Zoom maupun di kanal YouTube. Terima kasih juga pada rekan-rekan pengampu Studium General gitu ya. Terima kasih Wakil Pimpinan ITB. Demikian saya sampaikan. Saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin, dengan demikian Studium Generale pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini. Selamat siang, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.